Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya Agung Baramantia bersama dengan rombongan Pondok Pesantren Al-Madinah Gunung Kidul sedang mengunjungi Pantai Sepanjang. Nah, saat ini kita sedang berada di salah satu rumah makan yang menjadi ikon dan menjadi tujuan ketika beristirahat di Pantai Sepanjang. Nah, saat ini saya bersama dengan Pak Baryono ya. Pak Baryono, pripun kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sehat semua ya. Kalau di sini Pak Baryono sebagai apa ya? Pedagang aja. Pedagang. Yang mengelola restoran ini, rumah makan ini. Ya. Kampung Lobster. Kampung Lobster ya. Ya. Nah, jadi nanti bisa sudah masuk di Google belum Pak? Insya Allah Sudah ya. Di Kampung Lobster di Pantai Sepanjang Gunung Kidul ya. Jadi kalau khasnya masakan sini no Pak? Ada cumi, saus tiram, asam pedas, terus lobster, terus udang panami, udang panami ya, itu dimasak apalah, saus tiram, asam manis, goreng dan sebagainya. Kalau bahan-bahannya dari mana itu Pak? Bahannya dari sekitar sini aja. Sekitar sini ya? Ya, Pantai Taron, ada Pantai Drini. Berarti memang semua produknya, semua bahan-bahannya itu berasal dari pantai selatan sini aja. Pantai selatan ya, sini. Pantai selatan Gunung Kidul aja. Dan semuanya diberdayakan, diambil dari masyarakat setempat. Iya, betul. Nah, selama ini kan kita mengenal adanya pandemi ini Pak. Nah, ada dampaknya buatan? Oh, banyak sekali. Ini tutup selama selama pandemi ini tutup. Jadi baru buka hari ini. Oh iya. Baru buka hari ini. Iya, kan ya, itu ada minuman kelapa didistribusikan ya. Digeser-geser aja. Air kelapa. Berarti sini spesialisnya menu seafood ya Pak? Iya, betul. Seafood. Nah, kalau seafood itu khasiatnya atau keistimewaannya no Pak? Ngertos betul. Selain enak. Kok jadi pilihan? Yang jelas kalau ini kan lobster ya. Jadi lobster itu masalahnya kan lobster itu ada beberapa macam. Jadi ada hijau, ada batu, ada mutiara dan sebagainya. Iya. Itu kan ada yang rasanya manis, ada yang mungkin manis, gurih ya. Jadi semuanya itu mengandung vitamin yang banyak sekali, protein yang banyak sekali. Tapi entah itu harganya mahal, itu entah mungkin ada apa itu namanya khasiat yang lain, saya juga belum tahu. Masalahnya kan semakin sini itu semakin besar lobsternya, semakin mahal harganya. Kalau lobster itu diternakkan atau dia dipancing bebas gitu atau ditangkap bebas? Pancing tangkap bebas di ya? Laut Selatan. Bebas. Itu kan nanti ada yang pengrendit. Ini kan ada nelayan darat. Itu kan dijual bebas. Jadi enggak. Lobster itu hidupnya di tepi pantai atau di agak tengah atau di mana tuh Pak? Saya belum tahu. Itu macam-macam. Kalau ada di karang, pinggir itu batu namanya. Yeah. Kalau yang rodok ke tengah itu namanya hijau pasir. Semakin ke tengah itu mutiara. Semakin mahal lah. Iya. Kalau seperti itu ada ini nggak musim-musim nggak Pak? Sepanjang tahun ada terus atau? Ada terus. Ada musimnya. Musimnya itu biasanya bulan apa? Musim penghujan. Adanya itu musim penghujan. Ini menjelang penghujan ini berarti masih langka ini ya? Mau musim ini musim belum ada ini. Ya ada tapi cuma sedikit. Belum sempat kalau musim hujan. Iya. Terus kalau di sini sudah berdiri sejak kapan Pak warung ini? 9 berapa ya? 90-an ya, 9 sekian. Berarti kalau sekarang 2000 ya sudah
Ya, 10 lumayan. tahun ya. Betul. Lebih ya, 10 tahun lebih ya, Masya Allah. Terus kalau di sini yang bekerja berapa orang Pak? Yang tetap? 8 8 yang Ya, tetap. 8. Dari sekitar sini saja. Sekitar sini, jadi dari kampung Sebelah ya. Terus termasuk apa nih kokinya ya? Koki Ya, yang termasuk masak itu koki. dari situ ya. Terus kalau soal ini Pak, harga Pak, soal harga di sini harga itu menyesuaikan ya. Cara ngitungnya pripun? pilihan. Jadi adanya saja seperti ini lah. Ya. Ikan seperti ini kan paling 25.000 lah satu porsinya. Satu porsi ya, gitu ya. Tapi kalau lobster ya sudah 600 Di atas 400 lah. itu ya. Tergantung besar kecilnya. Besar kecilnya. Terus kalau pengunjung di sini rata-rata dari lokal Gunung Kidul atau sering dari luar kota? Dari luar kota, biasanya dari Solo, dari Klaten, yang banyak itu malah justru dari Solo. Oh, ya, ya, ya. Gimana Ustaz? Masakannya? Mantap. Mantap ya. Ini tongkol. Ini tadi ikan apa? Tongkol. Tongkol ya, Masya Allah. Gantian antum yang ngomong. Iya. Saya lagi khusus makan. Khusus makan sebentar, ya, tak minum dulu ini. Nah, ini di sini juga tersedia minuman khas pantai sebenarnya. Iya, Jadi kelapa muda utuh nih, pemirsa. Ini khas juga nih. Wah, Khas. apa ini Pak? Teh. Apa teh? Pete goreng, pete bakar. Teh. Diapain ini? Digoreng ya, Masya Allah. Kita ada pete ini. Telat datangnya nih. Terus Maju. suka duka mengelola restoran, sukanya dulu Sukanya- betah sampai sekarang. Ya sukanya yang jelas kan ini kan pengunjung itu kan sekali makan itu kembali Berkesan, jadi mereka itu apa itu namanya suka sama masakan ini jadi setiap kali makan ini sini ini nanti pesen Nanti lagi. pesen lagi. Oh, berarti senengnya itu, berarti oke. kalau istilah itu Walaupun- repeat order ya. walaupun- Jadi balik lagi ke sini, balik lagi ke sini ya. Walaupun gimana Pak? Maksudnya walaupun harganya murah dan boleh transfer di sini jadi makan dulu nanti Nanti bayarnya bisa belakangan, Masya Allah. Sangat mudah ini pemirsa ya. Terus kalau dukanya Pak? banyak yang tutup seperti ini ada PPKM ada Berarti sempat merumahkan atau pekerjanya nggak bekerja gitu? ya selama 3 bulan lah 3 bulan ya? yang memang harus berhenti ini selama 3 bulan ya. yang kemarin 1 tahun itu tahun 2020 itu ya masih bisa lah kita dagang tapi jualan masih bisa tapi ini PPKM ini memang tutup. Terus ada rencana pengembangan nggak Pak? Misalkan diperluas atau buka cabang atau tambah menu gitu? Ya sementara Rencananya, ini cita-citanya atau rencana kan mengenai? ya jelas ada tapi kan tadinya juga kecil ya Pak. Tapi ini sudah Tadinya kecil, tadinya kecil ya, Masya Allah. Ini sudah termasuk pelebaran. Pelebaran. Setelah pelebaran tutup. Tadi lebarnya malah tutup ya. Lalu rencana kan ya juga ini mau Ya. angkat lagi. Diangkat lagi. biar kelihatan. Betul. Sip, Masya Allah. Terus ini apa? Kan tadi sempat saya dengar obrolan Pak Barno, Ya. Taryono dengan Ustadz Reki ini sudah saling mengenal sejak lama. Itu gimana cerita pertama kali ketemu dengan Ustadz Reki? Alhamdulillah ketemu tahun 2012 ya. 2012. Saya ketemu Di mana itu Pak? Di pasar, di pengajian atau di atau pengajian ya? ini kan Ustadz yang hebat. Masya Allah. Ya sama apa? Yang ini saya masih Del. Ya. Ya. Jelas itu di pengajian terus setelah itu ada perjalanan rislah wisata itu mengajarkan umroh terus saya alhamdulillah mengikuti beliau. Berarti umroh pertama itu tahun berapa? 2013 2013. Bersama dengan siapa? Keluarga Pak?
16 atau 13? Sendiri. Ya, 13. 16, 2016. Oh, sendiri. Ya. Kok dengan beberapa teman dari sini? Dengan beberapa teman maksudnya. Ada 5 teman lah. 5 teman dari sini. Waktu itu kesannya gimana, Pak? Dibimbing beliau atau bisa sampai ke sana? Pokoknya enggak bisa mengatakan lah kata-kata saking hebatnya gitu aja. Hebatnya ya. Iya. Jadi makanya kesannya hebat lah. Selama di umrah itu yang membekas itu yang bagian mana, Pak? Ketika tawaf atau ketika sholat atau ketika Kalau saya sih mengunjungi itu, jadi menceritakan tempat-tempat kebesaran itu atau perjuangan Nabi. Itu kan melihat itu sampai terenyuh lah dengan keadaan alami seperti itu. Beliau bisa makan, bisa mendidik, bisa segala pokoknya ya, itulah yang jelas saya terenyuhnya itu di perjalanan Jadi Nabi menyampaikan waktu itu di Mekah Madinah saat ya? iya Waktu apa? City tour atau di sana? tuh Tour itu ya. Terus itu umroh yang pertama. iya Terus setelah itu sempat umroh lagi umroh lagi 2019 itu juga sendiri sama teman-teman istri. sama keluarga istri ya. karena di sana itu seneng terus ada hikmahnya mungkin bagi saya ngajak istri dan teman-teman ya termasuk Mas Nur dan sebagainya kawan-kawan. Nah ini nun sewu kan Bapak sempat umroh 2 kali. Itu sumber penghasilannya itu dari mengelola restoran ini saja atau ada sumber yang lain, Pak? Alhamdulillah jual beli lobster. Oh ya, berarti memang itu sangat menjanjikan ya. Insya Allah Ya, jual beli lobster dan kemudian mengelola rumah makan seperti ini ya. Jadi siapa tahu nanti ada santri atau alumni yang pengen belajar kemudian kolaborasi ke sini nanti bisa mengembangkan bersama-sama di sini maupun di tempat-tempat yang nanti lain. bisa masak, latihan masak atau gimana. Kalau Satraki gimana kesannya setelah menghabiskan satu porsi ini? Warek. Iya, ya sementara itu dulu Pak. Matur nuwun sangat, terima kasih atas informasi yang diberikan. Mudah-mudahan nanti restoran ini, rumah makan ini bisa berkembang. Amin. Kemudian bisa istilahnya memberkahi para karyawan dan masyarakat sekitar. Amin. Demikian juga matur nuwun ini para santri dijamu di sini. Walaupun dengan keadaan di tengah pandemi ini, tapi kita masih bisa coba menghidupkan suasana pariwisata, kemudian ekonomi, kemudian tadi juga sempat bercerita tidak lupa ketika mengembangkan bisnis itu kemudian sisi-sisi spiritual atau keagamaannya itu tidak boleh lupa ya Pak. Ya. Mungkin Satraki bisa memberikan penutup terkait dengan apa obrolan-obrolan kita. Ya, alhamdulillah bahwa hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu di salah satu bumi Allah Subhanahu wa taala di pantai sepanjang. Sebelumnya tadi kita dari pantai Drini terus kita pindah ke sini. Dan alhamdulillah kita, kalau saya boleh berkomentar, ini alhamdulillah saya bisa makan dan ada yang dimakan. Nah, ada sebagian dari saudara-saudara kita bisa makan tapi nggak ada makanan. Ada pula di sana yang ada makanan tapi nggak bisa makan. Tapi alhamdulillah kita ini diberikan nikmat oleh Allah, bisa makan dan ada yang dimakan. Terlebih kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang kita yakini kesolehannya. Itu dalam pepatah Arab disebutkan teman itu ada 3. Teman itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama kal hawa. Ada teman yang sifatnya itu seperti udara.
selalu dibutuhkan setiap hari. Maka kalau kita menemukan teman yang kriterianya itu seperti udara, kita selalu butuhkan nasihatnya, kita butuhkan petuah-petuahnya, kita butuhkan ilmunya, kita butuhkan keahliannya. Para ulama kita mengatakan dekati, jangan pernah jauh dari orang seperti itu. Yang kedua, ada teman yang karakternya itu kaddawa, seperti obat. Yang namanya obat itu dibutuhkan dalam keadaan tertentu, dibutuhkan dalam momentum tertentu. Ketika kita sakit, kita perlu obat. Ada teman yang tipe dan karakternya seperti itu. Kadang-kadang kita membutuhkannya, namun kadang-kadang kita juga tidak memerlukan teman seperti itu. Nah, kalau yang kondisi seperti ini, nasihatnya adalah jaga hubungan baik dengan mereka. Jaga hubungan baik dengan mereka. Karena boleh jadi suatu saat, suatu hari kita akan membutuhkan teman tersebut. Yang ketiga, teman itu seperti kadda, kalhawa, kaddawa, kadda. Da itu penyakit. Ya, ada teman yang kerjaannya itu justru menimbulkan mabarat. Kerjaannya mendatangkan hal-hal yang negatif. Kata para ulama, kalau yang seperti itu ya tinggalkan aja gitu. Jadi teman yang seperti itu kita jangan dekati, karena akan memberikan pengaruh yang negatif juga pada kita. Nah, alhamdulillah ya, kita ini berusaha untuk memiliki teman dimanapun kita berada. Tentunya adalah teman-teman yang soleh, teman-teman yang kita yakini kebaikan mereka, kita yakini kesolehan mereka, agar kemudian saling memberikan manfaat, maslahat di dunia ini, dan khususnya nanti terlebih di akhirat kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dal batin adu ilal muttaqin. Ya, orang-orang yang berteman dekat pada hari itu akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Baru mereka bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan demi ketaatan yang telah mereka kumpulkan di dunia dahulu. Nah, kita berharap seperti itu. Masya Allah, teman-teman ternyata ada tipe-tipenya ya, seperti hawa, seperti udara, kemudian seperti obat, dan yang dijauhi adalah seperti penyakit. Masya Allah. Nah, ini pemirsa, ternyata pagi ini selain saya kenyang dengan masakan dari Pak Baryono, maaf. Saya juga mendapatkan siraman rohani yang cukup menyentuh dari Ustadz Regi. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian juga merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, sambil saya menghabiskan porsi saya, kita akan menyimak beberapa tayangan yang nanti akan kita bikin lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas peluangan waktu dan kesediaannya untuk ngobrol bareng ini Pak Baryono dan juga Ustadz Regi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga insya Allah baik.